Ya, jangan rusak keamanan ini para ikhwan. Keamanan ini diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum minta rezeki, sebelum minta makanan. Jangan rusak keamanan ini. Kita bisa sholat berjamaah dengan nyaman. Kita bisa mengadakan pengajian. Ini sudah 1 jam lebih. Kita pengajian, tidak ada bom yang, tidak ada tembakan-tembakan. Pas 1 jam saya ngomong. Jangan rubah, jangan mau diprovokasi. Karena ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya agama. Kita ini punya panutan. Panutan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana hadis beliau berkaitan dengan kepemimpinan, bernegara. Bahkan saya ingin sekali nulis bernegara ala salafi. Dijamin aman, dijamin tentram, nyaman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, ini sering terjadi. Kritik terbuka terhadap penguasa. Ya, kritik terbuka dengan alasan ini adalah demokrasi. Sering sekali demonstrasi, kemudian membawa massa, menekan. Saya tadi malam berpikir, alangkah gentlenya, kemudian lebih berwibawanya ketika dari utusan-utusan datang kepada penguasa. Datang kepada penguasa. Bawa segala macam keluhan-keluhan, kritikan-kritikan, tanpa harus ada cacian makian. Sangat gentle sekali, sangat berwibawa sekali, sangat terhormat sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang ke-12, ini juga banyak, mengambil tokoh-tokoh lintas manhaj sebagai rujukan gerakan. Pokoknya selama itu bisa diajak, siapapun dia, apapun akidahnya, ayo gabung. Nattafiq fi mattafaqna wa na'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita bersepakat di dalam apa yang kita sepakati dan saling memaafkan di dalam yang kita tidak sepakati. Yang selanjutnya adalah sangat kurang pembahasan tentang tauhid dan sunnah. Antum cek saja pembicaraan. Sangat kurang pembahasan tauhid secara rinci. Bukan hanya polesan. Polesan begini maksud saya. Kita bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu faedah dari Nabi Ibrahim adalah beliau adalah ahli tauhid. Itu polesan tuh. Itu polesan namanya. Kalau membicarakan tauhid, tauhid itu apa? Secara bahasa apa? Secara istilah syariat apa? Kalimat tauhid maknanya apa? Syarat-syarat la ilaha illallah apa? Rukun tauhid apa? Begitu, itu namanya rinci. Saya juga sering untuk menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim sebagai polesan tauhid. Tapi yang diperlukan umat sekarang adalah ringkasan, rincian dari tauhid tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan tentang sekarang udah nggak ada lagi mengenal sunnah, mengenal bid'ah, nggak ada lagi kajian dengan tema itu. Nggak ada lagi itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang jauh dari dakwah tauhid, maka mau tidak mau dia akan mendakwahkan hal-hal yang berkaitan dengan gerakan politik. Itu pasti. Itu sebuah keniscayaan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita kembali ke permasalahan. Berkata Ibrahim Al-Khawwas, as-sabru huwa ats-tsabat al-kitab was-sunnah. Sabar adalah tetap di atas Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian disebutkan di sini waqila as-sabru huwa al-wuquf ma'al bala' bi husnil adab. Sabar
yang merupakan sinar adalah dia menghadapi bala dengan adab yang baik. Lisannya tidak mencela, hatinya tidak menggerutu, anggota tubuhnya tidak berbuat kemungkaran. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq ulama Islam abad ke-5 Hijriah. As-sabru alla ya'tarid al-maqdur. Sabar adalah tidak menggerutu atas apa yang Allah telah tetapkan, karena kita tidak bisa menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tugas kita cuma menjaga lisan, menjaga qalbu, menjaga anggota tubuh. Wa amma izharul bala ala wajhi syakwa fala yunafi as-sabr. Yang artinya adapun menampilkan atau memperlihatkan bala dalam keadaan berkeluh kesah, maka ini adalah menafikan kesabaran. Qala ta'ala fi haqqi Ayyub alaihi salam, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Allah berfirman tentang Nabi Ayyub yang mendapatkan penyakit di anggota tubuhnya. Beliau pernah berkata kepada Allah, anni massani yadur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku terkena musibah dan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini tidak mengapa, itu tidak menafikan kesabaran. Kalau dia berkeluh kesahnya kepada Allah. Yang menafikan kesabaran kalau dia berkeluh kesahnya kepada siapa? Kepada selain Allah. Makanya Allah menyebutkan sebagai Nabi Ayub sebagai hamba yang sabar. Inna wajadnahu sabiran. Kami mendapati Nabi Ayub sebagai orang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Meskipun beliau berkeluh kesah, tapi keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu membicarakan Al-Qur'an sebagai pembela, Al-Qur'an sebagai musuh, ini sudah kita bahas. Kemudian membicarakan tentang manusia setiap paginya berjalan menuju Allah, ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka, ada yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Ini juga sudah kita bahas. Alhamdulillah selesai. 1 menit, 1 jam kita membicarakan, padahal saya tadi ingin membahas hadis yang ke-24 tapi belum cukup waktunya karena gara-gara demo ya, bikin macet, bikin subhanallah, bikin susah hidup karena memang tidak didasari dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang bertanya? Sama saja sebenarnya, ya sama saja. Dia cahaya bisa, dia bisa juga sinar, sama aja. Bisa dengan kata-kata nur juga, yang maknanya adalah sabar itu merupakan petunjuk seseorang dalam menghadapi musibah atau menghadapi maksiat atau menghadapi ketaatan. Itu maksudnya. Kalau musibah dia hadapi dengan kesabaran, menahan lisan, menahan anggota kalbu, menahan anggota tubuh, tidak melakukan kemungkaran. Kalau sabar menghadapi maksiat, dia bersabar untuk menjauhinya meskipun hawa nafsunya menginginkannya. Kalau bersabar mengerjakan ketaatan, dia berusaha mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat, mengeluarkan air mata, kadang mengeluarkan darah, mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah. Seperti apa? Seperti bakti orang tua. Itu perlu kesabaran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kan bahwa irji ilaihima fajahid fihima. Pulang engkau kepada kedua orang tuamu, berjihadlah mengurus kedua orang tua. Jihad yang dimaksud di sini kadang lebih berat dibandingkan mengangkat senjata melawan musuh. Karena berjihad mengurus orang tua itu perlu perlu pengorbanan. Pengorbanan bukan dengan hanya harta dan keringat, bukan, tetapi dengan perasaan. Kadang-kadang kita mengalahkan istri kita, anak-anak kita demi orang tua kita senang.